Salam saudara, kita memasuki Abam episode 762 dari pria usia 36 tahun di Kalimantan Utara. Selama tahun 2023 ini Pak Pendeta, saya selalu digangguin oleh roh jahat yang dikirimkan oleh sesama manusia. Mereka mengirimkannya dengan cara membunyikan musik, teriak-teriak, membunyikan senso. Ada juga dengan cara mengirimkan melalui seseorang dengan cara orang itu datang di suatu tempat, kemudian orang lain tidak mau ngomongin orang itu, tetapi mereka usahakan supaya kami yang bicara ke orang itu. Setelah mereka lakukan itu, kami di dalam rumah berantem. Mereka mengamati aktivitas kami di dalam rumah, kemudian menyebarluaskannya ke publik. Kami mohon didoakan Pak Pendeta supaya kami semakin kuat. Ini masalah pribadi dan tidak lengkap, harus dilayani khusus nak. Jika membutuhkan pelayanan pelepasan ya kita lepaskan. Dari wanita usia 38 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, Bapak rohaniku yang sangat saya kasihi. Saya bukan jemaat Bapak, tapi saya pecinta suara kebenaran. Saya berjemaat di gereja suku di Malang, di mana ibadah di gereja ini hanya menekankan pada liturgi. Jujur saya tidak bertumbuh dengan baik secara rohani di gereja ini. Tapi saya selalu ingat kata-kata Pak Eras bahwa ke gereja itu tidak hanya mendapat atau meminta berkat, tapi memberi berkat. Bermodal keinginan seperti itu, saya memutuskan tetap berjemaat di gereja ini dengan harapan bisa membagi kebenaran yang saya dapatkan dari Pak Eras. Kebetulan saya adalah ketua komisi wanita di salah satu kelompok di gereja saya. Jadi saya mendapat giliran melayani ibadah wanita. Sudah 2 kali saya berkhotbah dari apa yang Pak Eras ajarkan. Khotbah pertama saya tentang Roma 8 ayat 28-30, di mana saya menjelaskan bahwa kita ini dipilih sebagai umat pilihan, tapi yang ditentukan bukan tempatnya, tapi standar kehidupan kita yaitu sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kita harus berjuang untuk menjadi saudara Tuhan Yesus, karena Yesus menjadi yang sulung dan kitalah calon saudaranya. Entah kenapa ketika membagikan kebenaran itu hati saya merasa sangat bahagia ya Pak. Ada kerinduan saya untuk terus membagikan kebenaran itu. Ketika saya ada jadwal melayani bulan berikutnya, pelayanan yang bertugas berhalangan karena saya sebagai ketua, maka saya bertanggung jawab menggantikan. Entah kenapa saya juga senang sekali ya Pak. Bukan karena ingin tampil atau show, tapi rindu membagikan kebenaran dari Pak Eras. Pada kesempatan ini saya membagikan kebenaran tentang siapa yang diselamatkan. Lukas 13 ayat 22-30. Seperti yang dikutbahkan Pak Eras, bahwa untuk bisa selamat itu harus berjuang, agoniziste. Kalau hanya berusaha tidak akan bisa selamat, karena surga itu bukan suatu tempat yang murahan, meski Bapak kita murah. Bagaimana menurut Pak Eras, apakah pemahaman saya sudah tepat? Mohon koreksinya. Oh ya Pak, jika Pak Eras tidak keberatan, bolehkah saya mendapat kiriman dari buku-buku Pak Eras? Oke. Terima kasih Pak. Oke, apa yang Anda sampaikan sudah benar Bu. Ya, Ibu usia 38 tahun, kamu muda ya tapi kamu cerdas. Kamu akan saya kirimi bukan 1-2 buku, banyak buku. Sebanyak yang bisa kamu baca. Karena buku saya sudah hampir 300 judul. Ya, oke. Tuhan memberkati. Dari pria umur 30 tahun, Pak Eras, saya sedang mengalami masalah yang cukup membuat saya bingung. Keputusan apa yang harus saya pilih. Saya punya orang tua yang sedang terlilit pinjol hingga puluhan juta. Saya masih belum tahu detail pinjaman tersebut untuk apa, karena saya juga selama ini membantu nasib ke orang tua dan membiayai sekolah adik saya. Saya sudah coba bantu sebelumnya dengan gaji saya untuk menutupi dan akhirnya tidak bisa tertutup
malah semakin membesar karena gali lubang tutup lubang. Saya coba cari pinjaman dari bank, tidak ada satupun yang dapat. Sampai akhirnya orang tua saya ajukan pinjam ke bos saya, karena orang tua saya kenal dengan bos saya. Bos saya mau kasih pinjam dengan jaminan potongan dari gaji saya. Tapi itu bos saya pun masih bisa kasih pinjaman tidak lebih dari setengah hutang orang tua saya. Dan itu yang membuat saya khawatir. Jika saya menyetujui untuk pinjaman itu akan berdampak keuangan keluarga saya pribadi, untuk istri dan anak saya karena saya juga punya tanggungan yang cukup besar. Dan jika disetujui pinjaman itu pun tidak menutup hutangnya. Ya mungkin akan terulang kembali hutangnya. Saat ini untuk pinjaman itu saya masih tahan karena saya memikirkan ke depannya dan tidak sejahtera dengan cara itu. Saya sudah kasih saran untuk hadapi saja tagihan tersebut untuk bayar semampunya. Tapi orang tua saya selalu tidak mau karena tidak kuat mental bilangnya. Sekarang kondisi orang tua saya jadi selalu terlihat lesu, tidak ada gairah hidup, susah makan. Jadi saya khawatir jika orang tua saya pergi karena stres. Masalah hidup tidak selesai dan menghadapi kekekalan karena tidak bertanggung jawab menjaga kesehatan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Utang bosmu tadi rasanya tidak kamu lakukan. Yang harus dilakukan menjual barang yang ada di rumah. Dan jangan membiasakan membayar pinjol. Orang yang kita bantu membayar pinjol akan berutang kembali. Tidak jarang yang begitu. Saya juga sedih kalau Abam juga seringkali mengirimkan masalah pinjol. Saya tidak mau menolong orang yang sembarangan mengambil keputusan meminjam uang dari pinjol. Karena itu menjerat. Jadi menjadi pelajaran bagi orang yang mendapatkan hutang mudah lewat pinjol. Tetapi akhirnya menjerat. Biar menjadi pelajaran untuk orang-orang yang suka meminjam dengan mudah tapi tidak memikirkan akibatnya. Saran saya kepada kamu, jangan gajimu dipotong sehingga nanti stabilitas keluarga kamu berantakan, tapi dengan cara lain saja. Jual rumah, jual tanah yang masih dimiliki orang tua untuk mengembalikan pinjol. Itu saja. Oke, dari perempuan usia 15 tahun, pelajar Surabaya. Om Eras, sebelumnya saya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah ikuti SK dan mendengarkan doa pagi dan saya merasa sangat terberkati oleh firman Om Eras. Saya sudah pernah bertanya di Abam episode yang lalu ya, 675. Teman saya menitipkan pertanyaan kepada Om Eras di episode Abam kali ini. Karena dia jemaat Betani dan ingin menitip pertanyaan lewat saya. Teman saya memiliki pacar, dia sering memiliki masalah dengan pacarnya. Pacarnya tidak bisa menghargai perasaannya dan situasi yang teman saya hadapi. Sekarang dia bertanya apakah lebih baik dia putuskan pacarnya. Teman saya juga bilang bahwa dia masih kasihan dengan pacarnya jika dia putusin. Saya sudah mengingatkan bahwa pacaran di umur kita belum waktunya, lebih baik fokus kepada Tuhan. Terlebih dahulu nanti Tuhan yang sediakan. Tapi dia ingin pendapat Om Eras karena dia sering melihat saya menonton Abam di kelas. Jadi apakah dia lebih baik putus saja Om? Yang pertama, pernyataan kamu benar. Usia 15 tahun belum waktunya pacaran. Jauh. Sekarang pikirkan, kasih tahu berapa umur menikah nanti, 26, 27, masih 10 tahun jangan terikat oleh seorang pria. Supaya bisa memiliki orientasi atau pengalaman ketemu dengan banyak pria. Lalu pria yang seusia kamu itu belum stabil rata-rata, hanya mau senang-senang saja. Pacaran kalau lagi senang. Kalau pas gak seneng putus. Sedangkan perempuan biasanya menaruh harapan kepada pria untuk menjadi teman hidupnya atau untuk hubungan yang lama. Jadi belum waktunya pacaran. Yang kedua, kalau pacaran sudah ada luka, tidak ada pengertian, itu nanti kalau menikah pasti menderita.
100% pasti. Yang ketiga, jangan kasihan. Coba kasihan kepada mama papa yang sudah membesarkan kamu. Mama papa ingin kamu jadi wanita yang sukses, yang berhasil. Jadi untuk apa? Papa mama ingin kamu jadi pria juga yang berhasil. Untuk apa pacaran di usia ini? Ini usia untuk belajar, bukan pacaran. Jawaban Om Eras 100% putuskan. Oke, cukup itu. Dari wanita usia 45 tahun sudah menikah di Kalimantan Timur. Salam Pak Eras yang terkasih. Saya pernah mendengar khotbah seorang hamba Tuhan dari Gereja Aliran Injil Kasih Karunia tentang perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Beliau bilang gadis-gadis itu menggambarkan orang Israel dan ditujukan untuk orang Israel karena perumpamaan ini hanya ditulis di kitab Matius saja. Jadi gadis-gadis itu bukan kita orang Kristen karena kita adalah mempelai wanitanya, Kristus, bukan gadis-gadis pengiring pengantin. Mohon penjelasannya. Oke. Khotbah seperti ini juga saya dengar pada waktu masih muda, ya. Bahwa itu tidak ditujukan kepada orang Kristen karena kita mempelai. Tetapi kita harus melihat setiap perumpamaan yang Yesus sampaikan itu ada main message, ada berita utama. Jadi sebenarnya berita utama dari perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana adalah agar orang Kristen memiliki sikap bertanggung jawab. Berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Perumpamaan itu ditujukan untuk orang-orang Yahudi waktu itu. Juga termasuk orang Yahudi yang sudah Kristen atau percaya Yesus maksudnya. Jadi perumpamaan ini untuk semua orang. Orang Yahudi maupun non-Yahudi. Yang penting pelajaran yang harus diambil dari perumpamaan itu adalah sikap berjaga-jaga. Jadi ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Oke. Dari janda di Sumatera Utara. Saya sering saksikan di TikTok orang bercerita tentang penglihatan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sambil menangis, mereka menyaksikannya dan mengajak orang untuk bersiap-siap. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pernyataan demikian sudah layak untuk diyakini dari Tuhan datangnya? Kita tidak tahu apakah dia dusta atau tidak. Tapi sebenarnya setiap orang Kristen tanpa kesaksian mereka sudah harus bersiap-siap. Bukan hanya menyambut kedatangan Tuhan, tapi juga hari kematiannya. Kalau Tuhan belum datang, dia sudah mati, itu juga hari kiamatnya. Jadi sikap bersiap-siap bukan harus hanya karena mendengar kesaksian orang, melihat surga atau karena melihat penglihatan. Karena memang Tuhan mengajarkan kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga juga bukan sekedar karena Tuhan mau datang di waktu mendekat. Tapi supaya kita mewarnai hidup kita dengan kebenaran, supaya kita menjadi dewasa. Kalau Tuhan datang kembali entah 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita menjadi manusia yang sudah berkenan di hadapan Allah. Kalau Tuhan belum datang, kita meninggal dunia, kita juga sudah menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Jadi tidak harus mendengar kesaksian orang, baru kita bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh setiap hari, karena setiap hari adalah proses pendewasaan yang Tuhan berikan. Dari wanita usia 65 tahun, Salum, sudah puluhan tahun saya selalu mengembalikan perpuluhan ke gereja. Tapi sejak pandemi saya melihat banyak orang-orang hamba Tuhan yang mengalami keterpurukan ekonomi. Akhirnya perpuluhan saya bagi 60% ke gereja di mana saya ibadah. Dan 40% saya tabur ke tempat lain. Apakah yang saya lakukan ini menyalahi firman Tuhan? Kita harus tahu bahwa segenap hidup kita milik Tuhan. Mbok yo jangan hitungan lagi 10 atau 20 atau 60. Menurut saya yang penting harus tanya kepada Roh Kudus. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Itu saja.
Oke, itu jawaban paling tepat. Wanita usia 50 tahun, single mom, 3 anak, Malang. Pak Eras, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah menguatkan saya di Abam 417. Kiranya Tuhan pakai Pak Eras untuk memberikan pencerahan dan kekuatan bagi saya. Pak, saya bukan jemaat GSKI, saya berjemaat di satu gereja di Surabaya. Pastor saya terkenal, tapi saya suka dengar khotbah Pak Eras. Yang jadi masalah di sini kenapa khotbah Bapak sukar saya cerna ya. Saya berusaha fokus dan konsen saat mendengarnya, tapi tetap aja susah bagi saya untuk mengerti. Yang kedua, saya suka dengan beberapa lagu pujian Pak Eras seperti Yahweh namamu, ku perlu kau Tuhan, dan banyak lagi. Tapi pas saya coba cari chord lagunya di Google kok tidak ada. Maksud saya mau belajar saja, saya main gitar untuk diri saya waktu doa pribadi. Oke, yang ini tolong dihubungi Pak Yabes untuk membagi chordnya untuk ibu ini. Jadi yang pertama tadi kok sukar ya? Ya memang agak sukar mungkin, tapi kalau didengar ulang khotbah saya akan bisa dimengerti. Tidak terlalu sulit sebenarnya. Tapi kalau sulit coba mendengar secara perlahan, tidak jelas diulangi lagi. Yang ketiga, pertanyaan dalam Kejadian 1 ayat 31. Pada awal penciptaan Allah menyediakan segala macam tumbuhan berbiji dan berbuah untuk makanan manusia dan binatang-binatang. Tapi Pak, kenapa sekarang hewan buas itu makan binatang lain? Misal singa makan zebra, buaya makan rusa atau yang lain, komodo makan kambing. Mungkin pertanyaan ini terkesan bodoh ya, tapi saat saya nonton Animal Planet, hati saya suka nggak tega lihat zebra yang digigit-gigit sedemikian rupa dalam keadaan hidup-hidup. Tidakkah hati Allah Bapa juga iba melihatnya? Kenapa kok si buas harus memangsa hewan lain? Itu saja Pak. Pertanyaan ini saya jawab dulu ya. Kita tidak tahu apakah sungguh ya singa dulu makan biji-bijian. Mungkin ya. Atau karena manusia berdosa sehingga terjadi perubahan atas makhluk lain. Ya. Tapi jawaban ini saya tidak bisa pastikan. Tapi saya lebih cenderung berpikir demikian. Pertanyaan keempat akan saya tulis setelah Bapak membaca surat saya ini. Jadi kita tidak tahu ya apakah betul-betul singa makan biji-bijian atau tidak. Tetapi kalau kita tahu hal ini tidak menambah iman. Kita tidak tahu ternyata juga tidak mengurangi iman. Jadi ya tidak usah kita terlalu memaksa untuk tahu ya. Dari janda usia 44 tahun, ini agak rumit ya. Ini mungkin dilayani pribadi nih. Ini dilayani pribadi, tolong diberikan kepada Ibu S ya. Ada hal yang pribadi yang harus ditanggulangi melalui konseling pastoral. Dari wanita usia 53 tahun sudah menikah 2 anak. Pak Erasto, saya seorang ibu usia 53 tahun. Ibu dari 2 anak, 1 putra dan 1 putri. Yang putri ini sudah menikah dan suami sudah almarhum. Maaf Pak, saya agak bersedih hati kalau saya perkenalkan diri saya dengan menyebut seorang janda. Dan tidak pernah saya memperkenalkan diri dengan sebutan saya seorang janda. Sebab saya rasakan layaknya di mata sebagian orang dan saya akan sedih hati dengan perlakuan begitu Pak. Jadi saya bertambah-tambah rasa sedihnya. It's okay Bu, it's okay. Ibu tidak perlu memanjakan perasaan.
Ya, Ibu belajar menerima keadaan. Karena apapun keadaan kita itu yang terbaik ya di mata Tuhan ya. Sayalah orang yang kemarin yang pakai baju atasan putih yang datang ke depan khususnya untuk bersalaman dengan Bapak lalu diikuti Ibu yang duduk di sampingku. Yang di Medan Rabu 23 Agustus kemarin di gereja Pak Yustan. Duh betapa bahagianya hatiku bisa bersalaman langsung dengan Pak Eras. Padahal bulan Desember tahun lalu 2022 saya datang khusus untuk ibadah ke Mall Arta Gading sambil bawa anakku yang putra ku titipkan pada Pak Eras agar dia beribadah di gereja Pak Eras saja. Karena setelah dia merantau dan bekerja di Jakarta, dia bekerja di tempat pendeta A. Saya merasa lebih cocok kalau putraku ibadah di tempat Pak Eras. Bergereja di tempat pendeta A. Ternyata nggak bisa gampang bertemu dengan Pak Eras. Dan pada saat itu saya berkirim surat juga kepada Pak Eras ketika masih dalam perjalanan mau ibadah menuju ke Mall Arta Gading. Tapi sepertinya belum sampai ke meja Pak Eras. Wow. Tahu nggak Pak Eras selesai ibadah mungkin senang dan bahagia hati kami. Saya dengan teman itu, ibu yang duduk di sampingku itu, kami langsung duduk bergantian di tempat kursi atau sofa yang Bapak duduki. Biar transfer berkat dan impartasi roh yang ada pada diri Bapak kepada kami. Sebenarnya ketika masih berlangsung suasana doa pada saat itu, terasa dari sampingku ada orang yang berjalan lewat. Dan hatiku berkata bahwa orang Pak Eras lah bersama dengan tim yang sedang lewat itu. Saya sudah mau selesaikan doaku pada saat itu karena masih pengen lagi berjabat tangan dengan Pak Eras. Dan mungkin akan saya peluk Bapak yang Bapak rohaniku sebagai Bapak rohaniku. Dan ku jepretkan sekali biar ada kenangan untuk boleh ku simpan. Tapi pada saat itu saya sungguh larut dalam doa dan sedang merasakan lawatan Tuhan dan seakan-akan firman Tuhan dari Yohanes 13:20 sedang bekerja dalam diriku. Baiklah Pak, pada saat ini saya hanya khusus menceritakan dan menyaksikan sukacitaku kepada Pak Eras biar jangan kepanjangan. Di waktu berikutnya saya meminta pendapat dan nasihat dari Pak Eras. Terima kasih Pak telah membaca tulisanku. Semoga Pak Eras sehat dan umur panjang. Tuhan beri Pak Eras. Semoga ketemu Pak Eras di waktu mendatang. It's okay Bu, kalau Ibu satu kali ke Jakarta, hubungi dulu staf saya, ya siapa tahu, atau saya ke Medan, Ibu kasih tahu. Oh Ibulah yang punya anak laki-laki yang di Jakarta. Oke, Tuhan memberkati Ibu, kami sayang Ibu ya. Tuhan memberkati. Wanita usia 47 tahun single, seniman musik. Salam, saya dari gereja Katolik dan skup pelayanan saya adalah sebagai pemazmur dan rasul awam, istilah dalam gereja Katolik. Saya pendengar suara kebenaran dari awal tahun 2023 dan tidak putus. Selalu standby di channel ini. Saya banyak diubahkan lewat khotbah-khotbah Pak Eras. Semua tentang kenyataan hidup. Merinding setiap saya menyimaknya. Apalagi seminar Logos dan Kenosis yang bikin saya gentar dan semakin menghayati Tuhan. Good job Pak Eras. Hanya hati nurani yang murni yang bisa memahami. Jujur Pak Eras, saya mengalami Tuhan begitu rupa dari mulai kehilangan segalanya sampai mau mati dan tidak lagi mengingini apapun kecuali menyenangkan Tuhan. Maka saya manfaatkan kesendirian untuk belajar total sampai murni. Lewat kejadian demi kejadian dalam hidup perihal kepasrahan ikhlas berserah. Kiranya saya upayakan untuk saya terapkan di lingkungan sekitar dan di lingkungan pekerjaan dan dimanapun saya berada dari peristiwa bahagia, sedih dan duka saya alami, di mana Tuhan bersama saya dalam setiap perkara. Karena memang hanya ini yang jadi antusias saya. Dengan demikian kiranya terrealisir tahap demi tahap. Saya boleh ikut ambil bagian membantu pekerjaan Tuhan demi rancangan Tuhan yang semula terwujud yaitu segambar dengan Allah.
Hanya saya ada kendala di mana gereja saya tidak membackup dengan seremonial stagnan bila saya disatukan dengan seni beribadah di luar gereja saya. Pastilah ada pertentangan. Menjadi saksi Kristus di dunia musik sekuler, dunia malam sangat besar resikonya. Sementara gereja masih terbirokrasi mengatasnamakan identitas yang pasti sulit diterima secara nalar oleh kalangan seniman sekuler di luar sana. Sedangkan saya perlu backup ini. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan gereja saya sendiri. Bahkan jika boleh saya tetap bisa jadi berkat secara internal dengan tidak jadi batu sandungan. Yang saya perlukan adalah manuver pelayanan sesuai konteks zaman bagi semua kalangan. Pertanyaannya, saya harus bagaimana supaya sinergi dengan suara kebenaran dan gereja sendiri, tentunya hanya oleh kemurahan Tuhan saja. Berbulan-bulan saya pikirkan ini sampai kulit biduran belum ada titik temu. Mohon nasihat dan bila mungkin titik jalan terang, jalan apa yang harus ditempuh. Bilakah saya belajar khusus di suara kebenaran agar action lebih luas? Ya tentunya kehendak Tuhan saja yang jadi. Amin. Sehat selalu untuk Pak Eras dan keluarga suara kebenaran. Keep fighting sampai garis finish. Saya mendukung. Oke. Ini wanita usia 47 tahun, saya cukup matang ya. Seniman dan cerdas. Tetapi banyak frustasi dan kecewa. Bagaimana melogiskan seni Anda dalam ranah gereja, khususnya gereja Anda? Memang tidak mudah, karena gereja Anda pasti lebih konservatif dibanding gereja-gereja lain yang lebih moderat atau liberal. Jadi yang Anda lakukan minta hikmat Tuhan. Jadi menjadi musisi di dunia sekuler itu bukan sesuatu yang tidak rohani. Sebab rohani atau tidaknya seseorang bukan dilihat dari proses profesi di mana dia bekerja saja, tapi motivasi melakukan pekerjaan itu. Saya terus terang tidak tahu Anda seni apa, rasanya musiknya atau seni apa. Dan terus terang saya juga seorang seniman, pemusik, pemain musik, penulis ya. Saya juga pelukis. Nah, untuk ini perkenankan kami menghubungi Anda ya, menghubungi Anda. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Kebetulan juga saya punya kampus di mana mahasiswa juga bisa dididik untuk bisa menimba talenta yang Anda miliki dan Anda bisa mengembangkan diri di kampus kami. Terakhir dari ibu usia 75 tahun. Pak, saya sakit perut, sudah ke dokter kok masih sakit Pak. Saya minta didoakan agar lekas sembuh. Untuk ibu ini saya sebut namanya di dalam pikiran dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga tolong. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.